Seorang pelajar yang menjadi korban pembulian oleh siswa lain membuatnya menyimpan sebuah dendam mendalam. Perundungan yang ia terima tak hanya berdampak pada dirinya, namun juga pada keluarganya. Hingga akhirnya ia bertekad untuk menghabisi pelaku pembulian satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama admin Suwarni Channel. Karena sudah masuk bulan puasa, Mimin mau tanya nih, gimana puasanya? Masih kuat lah ya. Dan kali ini Mimin akan bawain judul baru. Manhwa ini berjudul Juvenile Offender. Mungkin sudah ada yang bahas, tapi Mimin gasin aja ya, karena seru juga ceritanya dan scene fight-nya juga lumayan. Sebelum masuk ke jalan ceritanya, seperti biasa Mimin mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Untuk yang baru bergabung, bolehlah untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video dari kami. Dan gak sabar untuk keseruan alur ceritanya. Oke, Mimin izin intro ya. Berlatar belakang ruang persidangan, kita diperlihatkan seorang remaja dengan tampilan yang begitu mencolok dengan rambut yang menyala abangku, sedang memprotes keputusan hakim yang membacakan vonisannya yaitu 200 jam pelayanan masyarakat. Remaja ini memprotes keras sampai-sampai ia membanting sebuah kursi yang ada di hadapannya. Sebagai penegak keadilan di bawah payung undang-undang yang berlaku, hakim ini menunjukkan muka yang garang atas tindakan bocah kemarin sore ini dengan berkata, selama 15 tahun aku menjadi hakim, tidak ada tindakan anarkis seperti ini dan kuperintahkan ambil kursinya kembali. Jika tidak, belum sampai sang hakim ini menyelesaikan pembicaraannya, sang remaja ini malah meledek dengan mengacungkan jari tengahnya. Adalah Yongsung, sang MC kita kali ini cuy. Sudah muak dengan terdakwa yang ada di hadapannya, sang hakim kemudian mengetok palunya, sah sudah vonis dijatuhkan kepada Yongsung. Waktu berlalu setelah vonis dijatuhkan, kita diperlihatkan beberapa penghuni baru lapas yang Cheon, di mana Yongsung ada di dalam barisan tahanan newbie ini. Seperti biasa, tahanan baru akan selalu mendapat intimidasi dari penghuni lapas lama. Di antara penghuni lapas lama, Mimin akan perkenalkan pria ini cuy. Dia adalah Ji-Hun, teman lama Yongsung semasa SMP dulu. Ji-Hun yang melihat sosok dari Yongsung menyapanya, "Hei Yongsung," sambil mencoba mendekatinya. Namun di sini polisi lapas yang bertugas mencoba menghentikan Ji-Hun dengan mengatakan, "Berhenti." Setelah itu komplotan Ji-Hun ini dipaksa untuk kembali ke dalam lapas oleh petugas untuk menghindari keributan. Yongsung kemudian dikejutkan oleh petugas lapas yang sudah berada di belakangnya sambil mengatakan, "Ah, rupanya kau mengenal orang itu ya." Namun begitu kasusnya tidak istimewa, hanya pemerasan dan pelecehan seksual. Mendengar celotehan petugas lapas tersebut, Yongsung melihatnya dengan tatapan kosong. Karena tidak nyaman dirinya dilihat seperti itu, petugas ini memukulkan berkas yang ia genggam ke wajah Yongsung. Setelah absen untuk para tahanan baru, Yongsung terlihat sedang dirundung kembali oleh Ji-Hun dan teman-temannya. Sambil menampar-nampar pipi Yongsung, Ji-Hun berkata, "Hei Yongsung, aku tak mengira dari semua tempat kenapa kita bertemu di sini. Kuingatkan kepadamu ya, jangan kira kau sudah berbeda karena bisa masuk sel." Yongsung yang kembali diperlakukan seperti ini oleh Ji-Hun hanya tersenyum dan merespon, "Kau benar Ji-Hun, sebenarnya aku tak hebat. Aku di sini karena aku kangen denganmu." Di kantor terlihat dua petugas wanita yang senang karena bagian shift kerjanya digantikan oleh petugas yang memukul Yongsung dengan berkas tadi. "Terima kasih ya sudah mengambil shift kerja kami hari ini. Semangat," basa-basi oleh kedua petugas wanita ini cuy. Petugas ini kemudian meresponnya, Ya, sana cepat pergi dan berhati-hatilah di jalan," dan berkata dalam hatinya, "Kenapa situasinya jadi seperti ini?" Bukan tanpa alasan petugas ini bersikeras menggantikan shift jaganya cuy. Ternyata saat dirinya menasehati Yongsung, Yongsung malah membongkar tindakan busuk dari petugas ini cuy. Yaitu petugas ini pernah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur. Bahkan Yongsung tahu detail waktu kejadiannya. Kembali ke scene Yongsung yang dirundung ya cuy. Di sini tiba-tiba Yongsung menggigit bibir dari Ji-Hun sampai terluka.
Dilanjutkan dengan serangan lutut mengenai muka dan dada Ji-hoon. Kedua rekan Ji-hoon di belakangnya terkejut atas serangan tiba-tiba Yong-sung dan berniat untuk membantu. Namun Yong-sung dengan kakinya mengapit dan mengibaskannya. Kedua rekan Ji-hoon lari sambil berteriak, "Jabingan gila, cepat panggil petugas lapas!" Ji-hoon yang memiliki kesempatan dengan sebuah balok kayu kemudian menyerang menghantamkan kayunya ke arah Yong-sung sambil mengatakan, "Sialan, matilah kau." Yong-sung hanya bersikap bertahan atas serangan membabi buta Ji-hoon. Saat menemukan celah dan berhasil meninjunya, Yong-sung kemudian mengajak untuk pertarungan bawah. Ji-hoon terjatuh dan langsung saja dikunci dengan teknik ambar. Ji-hoon hanya bisa berteriak kesakitan. Ji-hoon yang merasakan kesakitan akhirnya menyerah dan berkata, "Maafkan aku Yong-sung, aku salah. Sakit." Tak lama petugas lapas datang cuy. "Hentikan, dasar berandalan, apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu? Jika kau terus melakukan itu." Belum selesai petugas ini berkata, Yong-sung melepaskan kunciannya dan mendekati petugas sipir ini. "Hei sipir, aku sudah bilang padamu kan, aku kesini untuk balas dendam. Ini baru permulaan dan bukan untuk Ji-hoon." Scene pindah di kamar tahanan lain, di mana kejadian Yong-sung menghajar Ji-hoon mulai tersebar. Pria ini berkata ke seseorang, "Hei, apa kau sudah dengar? JC bilang ada berandalan yang mematahkan pergelangan kaki Ji-hoon. Dia bilang orang itu benar-benar gila. Kalau tidak salah namanya Lee Yong-sung." Pria yang menerima laporan itu sedikit kaget dan menghentikan latihannya. Lee Yong-sung adalah Sang Cheol, 18 tahun mantan atlet kickboxing amatir. Dulunya Sang Cheol dan Yong-sung itu satu SMP dan merupakan salah satu pelaku perundungan terhadap Yong-sung ini cuy. Waktu itu Yong-sung selalu dijadikan objek eksperimennya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Misalnya saja jika ada konten viral yang menanyakan apa yang terjadi jika memakan obat gatal dan diare secara bersama, Yong-sung selalu dijadikan objek untuk mencoba hal-hal aneh tersebut. Semacam tikus percobaan lah ya. Dan jika sudah dilakukan oleh Yong-sung, Sang Cheol akan menjawabnya di kolom komentar, bak seorang ilmuwan yang tahu segalanya. Kemudian setelah pulang sekolah, seperti biasa Yong-sung menjadi pesuruh Sang Cheol dan teman-temannya untuk membawakan tas-tas mereka. Sang Cheol kemudian berbisik, "Hei Yong-sung, hari ini tidak ada orang di rumahmu kan?" Yong-sung kemudian mencoba beralasan agar Sang Cheol dan teman-temannya tidak main ke rumah dan berkata, "Tidak, hari ini." Belum selesai Yong-sung ini berkata, Sang Cheol memotong, Kau jangan bohong, aku tahu kalau rumahmu saat ini sedang kosong." Tak lama kita diperlihatkan Sang Cheol dan teman-temannya sudah berada di apartemen Yong-sung tinggal. Melihat orang-orang ini begitu sembarangan di apartemen miliknya, Yong-sung hanya bisa menegur dengan lirih, "Hei, hati-hati, kau tidak boleh merusak itu." Namun tetap saja orang-orang ini tak memperdulikan Yong-sung. Terlihat Yong-sung yang khawatir akan kondisi apartemen milik orang tuanya hingga keluar keringat dingin cuy. Sang Cheol yang memiliki ide ini kemudian mendekati Yong-sung sambil memegang dahinya. "Gawat, apa kau sedang sakit Yong-sung? Tenang, aku akan memberimu obat. Setelah memakan obat ini kau akan merasa baik nanti." Yong-sung yang tidak memiliki pikiran jahat kemudian meminum obat tersebut. Sesaat setelah menelan obat tersebut, Yong-sung berimajinasi bahwa dirinya sedang mengapung di atas air serta melihat sosok konyol di hadapannya. Merasa bergairah dan semangat bak sedang berada di taman surga. Dan saat Yong-sung membuka matanya sudah ada 2 orang petugas kepolisian di hadapannya. Sambil kebingungan, Yong-sung mencoba mengingat apa yang sedang terjadi. Namun tetap saja Yong-sung tak mengingat apapun. Dia harus menerima kenyataan bahwa apartemennya kini sudah sepenuhnya terbakar, meninggalkan bekas luka pada matanya. Udah kayak Zuko aja cuy. Lanjut. Setelah keadaannya pulih, Yong-sung kembali pergi ke sekolah. Sang Cheol dan teman-temannya masih tetap saja merundung Yong-sung sambil tertawa-tawa atas kejadian di apartemen milik orang tuanya. "Bukankah itu hebat Yong-sung? Itu bahkan lebih besar dari yang kulihat di YouTube. Dan harusnya kau berterima kasih kepadaku karena sudah menyeretmu ke lantai dasar." Yong-sung hanya bisa terdiam dan berkata dalam hatinya, "Berterima kasih katamu." Sang Cheol yang tidak menerima tanggapan Yong-sung pun marah sambil menatap tajam. "Ada apa dengan ekspresimu itu? Apa kau seorang jabingan yang tidak tahu caranya bersyukur, ha?"
Yongsung akhirnya terpaksa berkata dengan lirih, ya terima kasih. Kemudian kita diperlihatkan Yongsung yang telah pulang dari sekolahannya ke rumah darurat yang disediakan pemerintah. Yongsung terkejut melihat ibu dan neneknya sedang menangis. Ibu Yongsung kemudian berkata, Yongsung, ibu baru saja menerima panggilan dari kepolisian. Petugas bilang bahwa kaulah yang membakar rumah. Yongsung kemudian mencoba menjelaskan kebenarannya. Bukan aku yang melakukannya. Ibu Yongsung kemudian berkata lagi, lantas kenapa teman-teman yang lain mengatakan kaulah yang melakukan itu semua? Ternyata teman-teman Yongsung sepakat memberikan keterangan palsu ke pihak polisi ya cuy. Apa yang harus kita lakukan Yongsung? Jika begini ibu tidak bisa mengklaim asuransi apartemennya dan menanggung biaya kerusakan tetangga yang terkena dampak. Di sini Yongsung sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya cuy. Scene kembali ke masa sekarang, di mana setelah keributan dengan Ji-hoon, Yongsung dipindahkan ke kamar yang Sang Cheol berada di dalamnya. Perhatikan semua, mulai hari ini Yongsung akan sekamar dengan kalian. Jika dia memiliki pertanyaan, tolong dibantu. Itu saja dariku. Jelas petugas sipir ke penghuni kamar yang lain. Atas kedatangan Yongsung, tahanan lama begitu terkejut dan salah satu dari mereka mendekati Yongsung sambil berkata, apa yang terjadi sebenarnya? Apa kau memberikan pantatmu kepada sipir, ha? Bagaimana bisa? Belum selesai tahanan ini berkata, Yongsung dengan cepat menyerang dengan kaki mengenai wajah tahanan ini cuy. Setelah menghajar tahanan ini, Yongsung kemudian berkata kepada Sang Cheol yang sudah ada di hadapannya, satu jari. Sang Cheol yang kembali melihat teman lamanya itu kemudian tersenyum dan bertanya, hah? Satu jari katamu? Iya, satu jari. Cukup satu jari. Kau pasti mengerti kan maksudku? Masih tak mengerti ya? Apa kau tidak berpikir dengan otakmu itu? Ternyata satu jari yang dimaksud adalah cara untuk melumpuhkan seorang kickboxer dengan semprotan cabai cuy. Setelah Yongsung menyemprotkan cairan cabai itu, Sang Cheol tidak bisa membuka kedua matanya. Atas kondisi tersebut, Yongsung langsung menendang alat vitalnya membuat Sang Cheol mengerang kesakitan dibuatnya. Jabingan, dasar kau ya! Tak berhenti di situ, Yongsung tak berhenti menyerang Sang Cheol yang sudah tak berdaya. Tinjuan, pijakan, tendangan dilayangkan ke Sang Cheol yang sudah membuat kehidupannya hancur. Sesekali Sang Cheol mencoba melakukan tinjuan, namun tetap saja serangan tersebut tak terarah membuat Yongsung dengan mudah mampu menghindarinya. 5 bulan setelah sambutan hangat oleh Yongsung, kita diperlihatkan Yongsung yang sedang mengunci leher dari Sang Cheol dengan teknik rear naked choke. Anjay. Ternyata sejak awal kedatangan Yongsung di kamar tahanan ini, Sang Cheol terus diperlakukan seperti ini setiap harinya. Terhitung Sang Cheol sudah pingsan sebanyak 898 kali. Mendengar keributan di kamar 204, tempat Yongsung dan Sang Cheol ditahan, seorang petugas sipir menghampiri sambil berteriak, berisik, kalian bisa tenang tidak? Tapi petugas ini malah meneriaki kamar tahanan 203. Seseorang berkata di dalam kamar 203, bukan kami, kau ini. Kenapa kami terus yang selalu dimarahi? Cobalah tengok ke kamar 204. Petugas ini kemudian merespon sambil berkata, pokoknya kalian semua harus tenang. Aku akan mengecek CCTV. Terlihat petugas sipir satunya berkata, kau sudah bekerja keras. Sipir yang mencoba menenangkan situasinya tadi berkata, aku hanya tak mengerti kenapa kepala sipir membuat kamar 204 itu spesial. Aku tahu perasaanmu, tapi bertahanlah, jabingan itu seminggu lagi akan keluar, kita akan bebas. Yongsung yang menyadari bahwa dirinya tak lama lagi ditahan berkata lirih dalam hatinya, tinggal 6 hari lagi ya, aku harus bersiap untuk targetku yang selanjutnya. Setelah itu kita diperlihatkan seorang wanita seksi dengan setelan jas hitam dan rok mini datang ke lapas Yang Cheon untuk mengunjungi seseorang yang ditahan, membuat beberapa orang terpukau akan kecantikannya. Ternyata wanita seksi ini mengunjungi Yongsung dan menatapnya dengan manja. Yongsung yang melihat tingkah wanita ini di hadapannya berkata, dasar, hentikan senyumanmu itu. Wanita seksi ini merespon, cuy, kenapa? Jantungmu bergetar keras karena dikunjungi seorang wanita cantik, ha? Bukan itu maksudku. Kau ini saudaraku, jangan buat petugas dan pengunjung yang lain mengira kita adalah pasangan. Tapi lupakan, kita kembali ke topik utama.
Saat ini Sang Cheol sudah hampir selesai. Sekarang dia menjadi setengah idiot. Astaga, pintarnya Yongsungku. Apa kau sudah puas balas dendamnya? Dan Yongsung, target kedua selanjutnya saat ini berada di Gangnam dan tinggal di sana. Keluarganya kaya, dia adalah cucu dari pemilik sebuah rumah sakit. Sedikit Mimin ceritakan objek untuk target balas dendam selanjutnya ya cuy. Dia adalah Yongbum. Berusia 18 tahun saat ini bersekolah di SMA CH Gangnam. Saat SMP dulu Yongbum selalu ikut membuli bersama Sang Cheol. Di sekolahannya dia terkenal dengan siswa yang teladan, namun tak disangka semua itu hanyalah kedoknya untuk bisa caper dengan seorang guru wanita. Ya, Yongbum selalu tertarik dengan wanita yang lebih tua darinya. Shin memperlihatkan Yongbum yang membantu untuk membawakan sebuah berkas tugas siswa lain. Guru ini berkata kepada Yongbum, "Tolong ya, bawakan ini ke kelas." Yongbum merespon, "Baik Bu." Tak hanya nilai akademiknya yang bagus, Yongbum juga menjabat sebagai ketua OSIS di SMA. Setelah selesai kunjungannya, Yongsung kembali ke selnya dan terlihat tahanan lain menyambut, namun tidak dengan Sang Cheol yang menyudutkan diri. Tahanan lainnya melaporkan bahwa Sang Cheol melewatkan jatah makan siangnya. Mendengar laporan tersebut, Yongsung langsung menggunakan teknik andalannya, yaitu rear naked choke sambil berkata, "Apa kau tidak makan siang hari ini, ha? Kau harus kena hukuman tahu." Atas tindakan tersebut selama 5 bulan setiap harinya, Sang Cheol menderita sebuah penyakit membuat dirinya seperti orang gila. Ya gimana enggak cuy, dengan teknik tersebut peredaran oksigen akan terhambat, membuat gangguan konsentrasi dan menurunkan kesadaran, juga menyebabkan trauma bagi korban. Waktu berlalu, tibalah hari Yongsung keluar dari lapas. Berakhir sudah masa balas dendamnya terhadap Sang Cheol. Di luar lapas, wanita seksi yang mengunjungi Yongsung tempo lalu ternyata sudah menunggu di luar. Dia adalah Joanna, seorang penolong misterius yang masih dirahasiakan. Ternyata di dalam mobil telah siap seorang perias untuk melakukan make up pada wajah dari Yongsung agar lukanya tidak terlalu mencolok oleh siswa lain, terutama Yongbum untuk misi balas dendam selanjutnya. Aduh, seru juga cuy ceritanya ini. Apakah nanti samaran ini terbongkar oleh Yongbum sang target selanjutnya, atau Yongsung yang berhasil membalaskan dendamnya? Patut untuk kita nantikan keseruan jalan ceritanya hanya di Suwarni Channel. Dan akhir kata Mimin pamit undur diri, jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.